Yang sehat, yang segar, yang bahagia tolong jawab. Semoga yang jawab hutangnya lunas. Amin. Astagfirullahaladzim. Benar kan? Ya, masalah pertama sudah keungkap, wajah hutang. Allahu Akbar. Ngaji itu perlu sehat lahir batin. Akal itu cahaya Allah. Yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau akalnya sehat, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Setuju? Setuju. Oke. Coba saya nanya dulu. Duit sama ilmu baik mana? Yang di dalam. Palingan ada dia. Duka itu senyum bahagia, duka stres tak. Baik. Heseh yang senyum katanya. Baik. Ilmu sama duit mau yang mana? Mau yang mana? Cicing nu di luar marah ribu. Mau yang mana ilmu sama duit? Yang kencang tuh, ini lembut kedengeran. Oh, ilmu. Arwah. Ilmu. Kita cek kebenaran dari apa? Bahwa ilmu lebih baik. Setuju nggak? Kiranya kalau punya emas 100 kg dipakai nggak? Enggak. Dikasihin nggak? Dikumahakin itu. Disimpan. Cikiranya disimpannya gular-gular apa di lebet bumi? Eta pegadaian. Sebentar, semua benar. Lebet buminya. Oke. Sabara pintu coba? Gerbang, bumi, kamar, lomari, brankas, plus satpam hiji. Digaji 3 juta sebulan. Dipakai hente, dipasikeun hente, maot dibawa teu? Ngarariweuh teu? Jadi nu milih duit jamari? Heeh, gitu. Ieu wajah-wajah nariweuh tah ya. Betul tidak? Lanjut. Oh, coba kalau punya ilmu ketalar Al-Quran, hadis, ketalar Pancasila, Undang-Undang 45, manfaat gak buat diri? Manfaat gak buat orang lain? Mati masih manfaat gak? Dapat passive income. Mati mau masih manfaat, terus ngalir pahalanya. Oh, berarti ilmu lebih baik, lebih manfaat. Berarti tadi pilihan ilmu baik gak? Bener gak? Oke, jadi mata sehat, telinga, akal. Coba babahate. Kuliah subuh wayah kieu ya. Jadwal pengawasan di dia dinten naon? Selasa malam Jumat. 1 kali jam malam Selasa. Kira-kirana bentrok we jeung pibatian 1 juta milih ngaji, milih 1 juta. Terus mau ditanya anu gimana? Punten pengawasan bapak-bapak di dia jadwal pengawasan bentrok we jeung 10 juta. Milih ngaji, milih 10 juta. Sibuk. 1 juta we dicana koma 10 juta. Kita tingkatkan jadwal ngaji bentrok jeung 100 juta. Arepe. Ngaji deui itu. Bener ke karat. Jadi lamun ustadna ngaco tak kabawa ku ieu geus. Jadi kalau kita pilih duit daripada berarti koslet. Nona hatena punya penyakit hati. Maka kudu diobatinya. Taya teh keur pengobatan, mudah-mudahan daramang. Amin. Amin. Baik hadirin al hadirat dan fitin rahimakumullah, itu diagnosa salah satu penyakit yang ada dalam diri kita, bukan masalah zahir tapi masalah hati. Apal ilmu teh sae daripada duit, anggara milih naon? Gitu. Cek naros dia nama. Senyum jeung manyun sami teu?
Sama tidak? Tidak. Oke, tidak sama ya. Yang baik mana? Senyum. Kita pilih mana? Boga duit? Senyum. Kurang duit? Tuh, kan koslet dewa. Kan pilihan kita senyum. Kenapa nggak konsisten? Nah, koslet dewa ya. Ari pangajian nu saya teh dipayun di pengker. Ari milih? Oh, tak karoslet nu ditaruhkan. Oh, kameramen apa? Betul tidak? KBG arapal kahadean mah giliran praktek karoslet. Betul? Kenapa? Karena gelap mata hatinya. Bukan nggak bisa ngelihat, bukan nggak bisa ngedengar, tapi buta mata hatinya. Nah, ini orang obaran, dan mau bener hatena, cintana tidak akan tulus kalau terkena penyakit hati. Oh, ya teh jam teh ngacon. Entahnya. Nah, saya nanya nih, setuju nggak kalau kita sekarang ngebahas penyakit hati? Biar cintanya tuh sama siapa? Hebat, Allah. Cik badan naros teh kanu garaga, cung notos nikah. Cung aku. Nah, make ngalirik ka ditu itu geura. Teu sehat. Aduh, ai. Iya mah kurang-kurang kudu kuat mental Ustaz. Insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu ningali wajah-wajah kira riweuhnya. Padahal ya teh masalahna loba pisan tapi bahagia we. Baik. Kita lihat apa sih yang menjadi penyebab kita gelap mata hati. Jadi cintanya tidak tulus. Setuju nggak? Setuju nggak? Sok saya nanya ke ibu-ibu nutos nikah. Ibu cinta nggak sama suami? Tarik ibu. Mana tuh ibu-ibu tuh? Cinta nggak sama suami? Cinta, kan orang fokus ke dewanya. Cinta bu? Kalau suami pulang bawa utang senyum manyon ibu? Tah, kan gering. Cintanya nggak tulus dong. Nih saya nanya sini. Ini udah nikah apa belum? Dengan pantas. Jomblo ketemu. Emang wajah gini laku apa gimana? Oke. Saya nanya jujur ya. Pilih ya, calon suami yang mana? Pilih, oke? A. Apa gitu kan? Calon. Pilih ya untuk ahwat. Dia mah mendengarkan, resapi, mikir. Pilih ya, pilih. A, calon suami itu ganteng, maco, anom kene, anggota biker subuhan. Cicing can anggeus. Eueuh duitan. B, was B. Udah tua, sakit-sakitan, loba duitna. Oh. Jujur, A, B. Serius A, serius. Yos, ya na mas kawinna ku Al-Fatihah. Iklan Indomie lah. Api soleh. Pasti milih B ya. Milih C. Emang jawabannya bener. A, ganteng, maco, biker subuhan, duitan. Sabulan 2 bulan eta teh. Ka 3 bulan ka 4 bulan mah koslet. Duit mah balik kan itu. La ilaha illallah. Baik, apa sih yang menjadi penyebab mata hati tertutup sehingga kita jadi ketipu? Mana yang asli, mana yang
palsu. Setuju? Kita lihat surah 45 ya. Bu, anak-anak kemana nih? Oh, dibagi sertifikat. Sila anak-anak cicing sekarang mah yang dibagi sertifikat ya. Surah 45 ayat 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, jadi di sini pertanyaannya kepada Nabi Muhammad, hakikatnya kepada kita juga ya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu? Apakah engkau Muhammad pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Artinya apa? Semua keinginan hawa nafsu diikuti. Apa? Diikutin semua keinginan hawa nafsu tanpa ditentang, tanpa dipikirkan, dilakukan, didukung. Apa yang terjadi? Dan Allah membiarkannya sesat semua dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Jadi kalau kita ngikutin hawa nafsu, maka sama Allahnya dikunci hatinya, ditutup, matanya ditutup, telinganya tertutup. Jadi tidak bisa ngedengar, tidak bisa ngelihat, dan tidak bisa tersentuh. Itulah orang yang ngikuti hawa nafsunya. Dianalogikan kan begini. Ditanya, tahu nggak madu? Tahu nggak racun? Tahu. Tahu nggak manfaat madu? Tahu. Tahu nggak madaratnya racun? Tahu. Tapi anehnya giliran praktek ngambil racun. Ya, ulangi, giliran praktek ngambil apa? Kenapa? Kita bingung kan? Ditanya dia tahu madu, dia tahu racun. Kenapa giliran praktek ngambil racun? Karena tatkala dia mengambil posisi mata dia tertutup, jadi nggak ketahuan mana madu mana racun. Setuju? Oh, wajar. Lalu si racun itu diminum. Apa? Diminum. Dibilangin, jangan ngambil itu racun. Yang satunya lagi madu, nggak kedengar sama telinganya sudah tertutup. Itu analogika, paham? Lalu dia minum. Tatkala diminum tidak berasa itu racun. Kenapa? Karena mati rasanya. Alhasil dia ngambil racun, nggak kelihatan. Dikasih tahu itu racun, nggak kedengeran. Diminum racun, nggak berasa. Yang ada racun sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, hancurlah dirinya. Itulah orang yang ikuti hawa nafsu. Tahu akalnya baik, tahu akalnya buruk, mana yang baik mana yang buruk, tapi kelakuan tetap aja buruk dilakukan. Kenapa? Karena sudah terkunci hati, mata, dan telinganya. Halo, kita ngaharu lenggi ya. Cik punten dan arosnya. Upami anak muda seusia SMP SMA, kalau sudah kena penyakit malarindu, apa? Dunia teh milik berdua, yang lain ngontrak didinya mana. Sudah cintanya luar biasa, diikuti hawa nafsunya, maka akan terjadi yang tiga tadi.
Pagi-pagi WA-an nggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adinda, ya sayang. Aduh. Apa kabar? Wah, tanyanya mesra-mesra banget begitu. Oh, udah makan belum? Alhamdulillah, ini udah sarapan. Sama apa sih? Pal jengkol. Ditaroskan pagi ditanya, siang ditanya, sore ditanya, mau tidur ditanya, diperhatikan. Ya, mohon maaf. Orang tua yang ngandung, orang tua yang melahirkan, orang tua yang menyusui, orang tua yang menyekolahkan sampai dia lulus sekolahnya, sampai punya titel sarjana S1, S2, dia bekerja, sukses punya pekerjaan, tatkala dia sudah punya pacar, dia lupakan tuh orang tua. Betul tidak? Kira-kira yang harus diperhatikan orang tuanya apa pacarnya? Orang tua. Jawab. Orang tua. Kudu nama. Ayo praktek. Budak batur ditanyaan wae. Betul tidak? Diperhatikan anak orang lain yang belum jelas, isinya juga bukan, betul tidak? Tunangan ge acan. Datang harulang kitu, ciga ora rumasa. Akalnya tahu yang harus diperhatikan orang tua, tapi kenapa praktek lebih memperhatikan orang lain dan itu ternyata zina. Wala taqrabu zina. Betul nggak? Ngapain kita hubungan kalau nggak jelas? Betul tidak? Masya Allah. Lalu janjian, di mana janjian anak? Di Baso Japri. Jangan pakai Maxim, jangan pakai AA jemput. Hebat. Masya Allah. Halo? Punya gaji pertama langsung traktir Baso Japri. Orang tua yang ngedidik, ngebimbing, mengarahkan sampai dia sukses. Kenapa orang tua tidak duluan menikmati hasil gaji karya dia? Betul tidak? Cik zaman itu stres tuh. Cung gitu. Pernah ngalaman teh tahu? Betul tidak? Kalau sudah kegila-gilaan, hawa nafsunya terus diikutin, maka buta mata hatinya. Dikasih tahu, kenapa kamu lebih perhatian ke dia? Padahal kan kamu punya orang tua kamu sakit, orang tua ini. Kira-kiranya masuk gak? Nggak bakalan. Betul tidak? Jadi dia tidak akan mendengar, tidak akan melihat. Kenapa? Dan hatinya tidak akan tersentuh. Kenapa? Karena dia sedang asik ngikuti hawa nafsunya. Mohon maaf lagi, kalau orang cinta harta, orang cinta jabatan, mohon maaf, ngikuti nafsu nggak itu? Kalau diikuti, ngikuti keinginannya, mohon maaf, jangan aneh kalau para pejabat sudah dipilih sama rakyat, sudah digaji sama rakyat, dikasih kesejahteraan sama rakyat, masih korupsi uang rakyat. Gak usah aneh. Tarik tuh ini. Halo, astagfirullahaladzim. Pak Ustadz emosi ya. Cai. Haji. Salah. Betul tidak? Kan cek logika orang, ya Allah. Saya nanya, mohon maaf, yang jadi atasan itu pejabat apa rakyat? Rakyat. Pejabat apa rakyat? Rakyat. Kan dibalik, nu hormat kalah rakyat. Halo? Para pejabat pengabdi saha? Rakyat. Berarti dunungannya saha? Rakyat. Karena dia rakyat yang milih, rakyat yang gaji. Betul? Ya gagayaan pakai plat merah. Halo? Pret. Buka perasaan. Lewat pakai plat merah, gaya. Betul tidak? Ada ibu-ibu sedang jalan kaki, kayaknya kelelahan, sugan harus. Ibu mau kemana? Ayo ngikut dulu. Enggak kan? Rusuh gitu. Halo. Betul tidak? Jadi bukan nggak boleh hormat, artinya jangan dibalik. Betul tidak? Masya Allah. Jadi jangan aneh kalau orang cinta harta, cinta jabatan, mereka berani melakukan apa yang mereka inginkan. Karena kalau orang sudah ngikuti hawa nafsu, maka sifat bahimiah akan tumbuh dalam dirinya. Apa itu bahimnya? Kebinatangan, hewan. Nyata salah satunya nyata babi, terang babi. Bagong. Macam tong bari melong kadir buat bagong na tuh. Kadiri ya bagong gitu. Tong babi itu larinya itu lurus, jalannya lurus, gak bisa parkir dia, Pak. Lempeng babi. Jadi lamun diudaku babi,
Untung lompat ya, set, gitu lah, numpang nggak gitu, tak bisa parkir atau. Artinya apa? 3H akan dilakukan, halal, haram, hantam, demi mencapai tujuan mereka. Tidak ada yang halal, tidak ada yang haram, tidak ada saudara atau siapapun, dia hantam saja. Bisa paham? Itulah orang yang sudah mengikuti hawa nafsu, nggak ada perasaan, nggak kesentuh sedikit pun. Masya Allah. Kenapa? Karena dia ngikutin hawa nafsunya. Lanjut. Cek badan naros ieu ka bapak-bapak nu tos nikah nu teu acan komo. Ai resepna ka isi teh kanu neuneur kanu peot. Badan naros resep nu neuneur resep nu peot jawab. Duh, neuneur teu ada. Ai bojo urang beki dia beki naon? Lamun nikahna karena neuneurna berarti lama-kelamaan rusak kan? Semakin peot semakin rusak, expired. Betul tidak? Kalau istri nikahnya karena materi, sama ada materi bertahan tidak? Gak ada materi lewat, mulai malah likir. Iya teh mah. Can nikah kene wae. Ayo coba berdiri yang belum. Subhanallah. Original. Sok atuh payun kan mangga kapan. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami tidak? Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena hawa, rusak ujung. Maka yang bikin tenang itu adalah ngikutin aturan siapa? Nah, faman tabi'a sarang hudaya fala khaufun alaihim walahum yahjanun. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Itu jaminan garansi dari Allah. Rumah tangga akan sakinah, mawadah, warahmah, hilang takutnya, yang ada tenang, hilang sedihnya, ganti bahagia. Walaupun gak ada uang, walaupun gak ada jabatan, walaupun gak ada yang muji, kalau dia ngikuti petunjuk Allah, rumah tangganya karena Allah, ikuti aturan Allah, Allah jamin rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Takbir. Jika nunung tuli atau Allah Akbar lagi. Tapi sebaliknya, walaupun banyak duitnya, tinggi jabatannya, tapi kalau mereka tidak mengikuti petunjuk siapa? Tapi mengikuti hawa nafsunya, dijamin takut pasti ada, dijamin sedih pasti ada, rumah tanggana out jet. Aya nu nyalin nur wayah kios. Halo. Jadi cinta yang sejati itu cintailah aku karena Allah. Otomatis prakteknya sesuai aturan Allah. Mulai ngaharulang. Ya nutos rumah tangga lalami bahagia tanah pirat wae teh. Mulai saja. Jadi kita bisa diagnosa sekarang. Kalau kita ngikuti petunjuk Allah, walaupun dalam kondisi bermasalah, tetap Allah berikan ketenangan. Saya kasih analogi yang sangat mudah. Ini sebelum muhasabah ya, biar kita muhasabahnya kena. Amin. Gini, di jalan lalu lintas, tatkala kita berkendaraan roda 2 atau roda 4, ada aturan nggak? Ada ya. Contoh roda 2 aturannya harus bawa STNK nggak? Harus bawa SIM nggak? Harus pakai helm nggak? Sekarang pakai masker ya? Oke. Itu aturan kan? Lalu kita pakai kendaraan, gak bawa STNK, gak bawa SIM, gak pakai helm, gak pakai masker, melanggar. Tatkala kita mengendarainya tenang tidak? Leluasa tidak? Oh gitunya. Tatkala ada razia, mulai ada takut gak? Waduh, razia cuma yang besar-besaran, arek munduri geus macet, beuki hareup, beuki deket, beuki sewaktu tah. Katingali ningali polisi sewaktu tah. Cananya emang polisi hantu. Jadi yang bikin takut dan yang menghantui rasa takut dalam ada diri kita, polisi apa?
Paham nggak sekarang? Jadi ketakutan itu muncul penjelmaan dari kesalahan yang kita lakukan. Dunia ini milik Allah, Allah yang punya kuasa. Allah sudah ngasih aturan di dunia ini, baik di rumah, baik di berumah tangga, baik dalam bermasyarakat, bernegara. Kalau tidak pakai aturan Allah, melanggar tidak? Dijamin takutnya pasti ada. Jadi ketakutan yang ada adalah muncul dari kesalahan. Balik lagi tadi ke pelanggarannya banyak, sejauh mana takutnya, sejauh itulah takutnya. 4 pelanggaran, 4 level ketakutan, betul nggak? Coba misalkan ikutin aturan, bawa SNK, ngurangin nggak? Yang keempat, ngurangin tidak? Bawa SIM, ngurangin. Pakai helm, pakai masker, hilang nggak takutnya? Walaupun motornya odong-odong biasa wae, back to narulung, back to motornya biasa aja tapi komplit sesuai aturan. Ketemu polisi tenang nggak? Assalamualaikum Pak, ada Pak? SNK? Nih SIM ini, udah tenang aja, pede amat. Walaupun motornya baru, mahal harganya, aksesorisnya luar biasa, gak pakai aturan, takut aja yang ada. Ngerti nggak maksudnya? Walaupun hidup kita pas-pasan, penghasilan pas-pasan, rumah sederhana dikatakan, kalau kita ngikutin aturan Allah, Allah jamin gak ada takut, gak ada sedih. Jadi kita tinggal introspeksi diri aja, luruskan. Aturan Allah apa? Al-Quran apa Quran? Al-Quran. Surah 4336. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarinun. Barang semua berpaling dari pengajaran Allah, yaitu Al-Quran, kami siapkan setan menyesatkannya, dan setan itu jadi teman karibnya. Sahawai jalmina umum berpaling dari aturan Allah Al-Quran, Allah tos nyiapkan setan anu nyesatkan, jeung setan bakal jadi baladna. Contoh aja, dalam minum ada aturan nggak minum? Tangan kanan, tangan kiri. Duduk apa berdiri? Baca bismillah atau baca Quran? Aturannya kan. Lalu kita nggak pakai aturan, berarti minum bersama siapa? Energi naon? Kasurupan ayah. Betul tidak? Tidur ada aturan. Kalau nggak pakai aturan, tidur bersama siapa? Allahu Akbar. Berumah tangga ada aturan. Kalau nggak pakai aturan, berarti temannya siapa? Masya Allah. Ngaji ada aturan. Kalau ngaji nggak sesuai aturan, siapa temannya? Cik, aturan ngaji diukna kumaha? Cicing tong robah. Halo, Ibu Ari pangaosan calikna gitu. Canda. Lamun pangaosan yang bapak-bapak ibu sok gigirna we unggulnya leres teh. Di ditu gitu. Itu bisa telok. Sesuai aturan tidak itu? Ari ngaos teh kedah muwajahah antara mutme jeung narasumber kedah saling berpandangan. Rudat senabi meninggali ustadna, niat abdi ningali ustad lillahi ta'ala, jadi pahala. Ngerti nggak itu? Sholat ada aturan nggak? Sholat subuh berapa rakaat? Oh ustad, saya mau 4 rakaat aja, lagi semangat subuh. Sah nggak tuh? Dapat pahala, dapat siksa. Kan cek logika orang mah Allah nitah 2, orang 4, hebat tuh tah. Engke duhur abi darada cara rapi 2 we Pak. Nggak bisa, ada atuh supaya cintanya tuh tulus. Jangan ngikuti hawa nafsu, tapi ikutin aturan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil cinta sejati akan menumbuhkan kebahagiaan, ketenangan jikalau cinta itu diikuti dengan aturan Allah. Terima kasih sudah menonton.